Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Lailatul Hikmah, NIM 175102001 dari kelas Analisis Sekuritas H yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Nanang Hoiruddin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana ialah terdiri dari dua kata, yaitu reksa dan dana. Reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan dana yang berarti uang. Dengan demikian, secara bahasa, reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah atau tempat yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek seperti saham, obligasi, falas, dan deposito oleh manajer investasi. Dan yang selanjutnya adalah pengertian dari reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Contohnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau yang disebut sahab almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan penggunaan investasi. Dan yang selanjutnya adalah tentang landasan hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana adalah suatu perusahaan yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Sedangkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK adalah kontrak yang dibuat antar manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana syariah pasar uang. Jenis reksadana yang pertama ini hanya akan menanamkan modal pada instrumen pasar uang syariah di dalam negeri dan atau efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Yang kedua adalah reksadana syariah pendapatan tetap. Jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana syariah saham. Jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Dan yang keempat adalah reksadana syariah campuran. Jenis reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah yang bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri.
Dan yang kelima adalah reksadana syariah terproteksi. Alokasi investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dalam reksadana jenis ini sebanyak 70% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang keenam adalah reksadana syariah indeks. Pengalokasian nilai aktiva bersih dalam jenis reksadana syariah indeks minimal 80% diinvestasikan dalam efek syariah yang menjadi bagian dari indeks syariah. Dan yang ketujuh adalah reksadana syariah berbasis sukuk. Manajer investasi dalam reksadana jenis ini wajib mendapatkan nilai aktiva bersih dengan komposisi portofolio sebesar tidak kurang dari 85%. Dan yang terakhir, reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. Reksadana ini dilarang untuk ditawarkan melalui penawaran umum. Lebih lanjut, jenis reksadana ini juga tidak boleh dimiliki lebih dari 50 pihak. Dan yang selanjutnya adalah manfaat reksadana. Yang pertama adalah likuiditas. Investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat, dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah diversifikasi. Portofolio efek diversifikasi ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Yang ketiga adalah biaya yang rendah. Reksadana yaitu kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional dengan kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif. Yang keempat adalah manajemen profesional. Pengelolaan reksadana pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal. Yang kelima adalah transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan. Dan yang keenam adalah pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya, misalnya melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis. Seperti halnya investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek seperti saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang bersifat terbuka. Yang ketiga adalah risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wan prestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran,
atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Dan yang keempat adalah resiko politik dan ekonomi. Resiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh kepada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu perusahaan reksadana. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.